Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih, mantep Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama di murai batu. Ya teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini masih terus bergabung dan dukung terus Yoga Channel. Dan yang baru bergabung juga terima kasih, ikutin banyak pola treatment yang sudah saya berikan dengan cuma-cuma. Mungkin teman-teman bisa ikuti, bisa treatment, dan semoga bisa koncer. Ya teman-teman, terima kasih ya, dukung terus. Kita harus selalu berkarya ya buat murai kita pribadi, buat rawatan kita pribadi. Ya teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas menindaklanjuti pola rawatan yang sebelumnya. Jadi kan sebelumnya itu saya bahas mengenai murai, bagaimana tips trik memilih murai supaya kita bisa memiliki gitu kan pada saat digantangan, bagaimana gitu kan. Nah, kan ada pola yang ngayun, ekornya ngayun, ada yang sayapnya turun, ada yang ekornya gibas-gibas. Nah, teman-teman kan belinya yang ekornya gibas-gibas gitu kan ya. Nah, bagaimana ketika saya sudah beli om? Gitu, ada yang nanya gitu. Bagaimana kalau saya udah beli gitu kan? Udah terlanjur beli, ngelihat di postingan, bayarin punya temen karena kasihan, bayarin punya temen karena butuh gitu kan. Terus saya bayarin punya temen karena udah terlanjur beli, kepengen gitu kan. Bagaimana treatment yang pertama kali saya harus lakukan? Itu yang jadi pertanyaannya. Gitu teman-teman. Jadi untuk pertama kali treatment yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah terlanjur beli, yang pertama teman-teman harus gantang dulu. Gitu. Gantang dulu. Kalau teman-teman udah dikasih tahu settingan dari sebelumnya, misalkan jangkriknya 77 gitu ya, jangkriknya udah dikasih tahu mandinya bagaimana gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus gantang dulu ya. Jadi teman-teman harus gantang dulu. Kalau teman-teman udah gantang, kalau udah digantang, nah dari situ kan teman-teman udah jadi lihat patokan awal, patokan utama gitu ya. Maksudnya patokan utama ketika teman-teman gantang itu sebagai patokan dimana supaya teman-teman bisa treatment selanjutnya seperti itu. Jadi hal yang utama teman-teman ketika melihat udah mendapatkan murai, bagaimana kalau udah terlanjur gitu. Yang pertama harus digantang. Digantang dulu pokoknya, digantang. Hasilnya mau bagaimanapun itu terserah. Mau ngelowo, mau sayapnya turun, mau ekornya ngayun, mau ngetem, mau dia kepanasan, nampar-nampar, ngejeruji gitu kan. Nah, dari situ baru kita bisa nemuin yang namanya pola treatment, masuk ke pola treatment. Jadi hal pertama teman-teman harus gantang dulu. Kalau teman-teman nggak gantang, nunggu misalnya hariannya enak dulu di rumah gitu kan, ya itu kelamaan. Jadi teman-teman nggak tahu harus bagaimana, harus berbuat apa. Ketika teman-teman tidak tahu kan bingung gitu kan. Makanya kalau saya nih ya sebagai penghobi, penyuka gitu kan, penikmat proses dari nol gitu ya, saya nggak mikir apa ya kondangannya, saya mikirnya apa yang saya harus lakukan ketika treatment ini, pola satu ini saya gantang gitu kan. Dari situ baru saya tahu nanti ke depannya gitu teman-teman. Jadi gantang dulu, apapun hasilnya baru teman-teman bisa treatment. Kalau hasilnya ternyata nampar-nampar ngampret gitu kan, kalau nampar-nampar ngampret ya berarti harus mandi malam. Misalkan hari Minggu nampar-nampar digantang, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mandi malam plus cacing gitu. Mandi malam plus cacing sampai berapa lama? Patokannya apa? Ya gantang lagi.
mungkin 2 minggu kemudian, mungkin 1 minggu kemudian digantang lagi gitu. Nah, kalau misalkan nampar-nampar, ini saya kasih contoh ya. Misalnya teman-teman punya kendala nampar-nampar, berarti harus mandi malam plus cacing. Mandi malam plus cacing selama seminggu atau 2 minggu. Di treatment seperti itu. Nah, kalau misalkan udah di treatment mandi malam plus cacing, mandi malamnya itu jam berapa? Sebisanya. Jadi tidak ada patokan. Paling tidak kalau mandi malam sebisanya teman-teman rekan itu jam berapapun gitu. Mandi malam plus cacing. Bagaimana kalau nggak bisa? Ya udah sore. Jadi nggak usah terlalu dipatokin gitu ya. Nggak usah harus mandi malam. Kalau bisa ya sore. Kalau nggak bisa malam ya harus sore. Kalau pagi bagaimana? Ya sebisanya aja gitu. Tapi yang bagus itu ya malam, karena ngademin. Hawanya adem itu ngademin om. Gitu ya. Mandi malam plus cacing. Mandi malam baru kasih jangkrik. Jangan pagi sore jangkriknya, biasanya ya pagi berarti sampai pagi, terusnya ngasih lagi malam. Habis mandi. Sebelum ngasih jangkrik, kasih cacing dulu supaya kemakan. Karena kalau dikasih jangkrik, cacingnya nggak kemakan karena udah kenyang gitu. Kalau cacingnya mau dikasih duluan sebelum mandi bagaimana? Bisa aja gitu. Karena biasanya habis mandi itu burung lapar, gampang makan. Nah itu kenapa kalau saya saranin mandi malam plus cacing. Kalau habis mandi malam saya kasih cacing. Satu gitu ya, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Biasanya kalau habis mandi itu lapar, gampang makan gitu loh. Gitu teman-teman ya. Jadi mandi malam plus cacing. Sampai berapa lama? Ya sampai 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Terus selama seminggu sampai 2 minggu apakah harus mandi malam plus cacing terus om? Ya iya gitu loh. Namanya juga kita lagi sedang treatment. Kita sedang treatment supaya dia ada perubahan. Patokannya apa? Ya gantang lagi gitu loh. Jadi jangan terus diem gitu aja. Jadi jangan terus diem, ya tetap gitu terus selama seminggu atau 2 minggu mandi malam plus cacing. Ini kalau kasusnya nabrak-nabrak ya, mandi malam plus cacing, terusnya gantang lagi seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Kalau ternyata hasilnya ngetem, jadi ngetem gitu ya, karena mungkin kebanyakan mandi hampir tiap hari. Kalau misalkan hasilnya jadinya ngetem 2 minggu kemudian, tapi masih sedikit buka paruh enak materinya, ya nggak apa-apa, itu berarti ada perubahan, ada progres. Lanjutin terus om, lanjutin. Bagaimana terusnya kalau misalkan minggu berikutnya kalau ada ngetemnya, ya mungkin mandinya dikurangin atau mandinya terus ditetepin seperti itu, karena kan sebelumnya nampar-nampar, kita nggak tahu namparnya karena emosi atau apa gitu kan. Nah makanya mandi malam plus cacing gitu aja. Nah kalau misalkan udah seminggu atau 2 minggu ternyata ada hasilnya, enak, udah mendingan, agak adem, tapi ada ngetemnya, ya sabar. Namanya proses, tidak bisa instan. Kecuali teman-teman ngedoping, obat cepet itu efeknya gitu loh. Jadi namanya treatment ya seperti ini gitu loh. Observasi gitu kan, butuh yang namanya observasi. Nah, jadi ketika udah 2 minggu kemudian ada ngetem, terusnya buka-buka paruh, lanjutin seperti itu. Atau bisa juga dikurangin mandinya, tapi tetap konsisten, mungkin 2 hari sekali jadinya mandinya, baru gantang lagi 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian. Karena gini teman-teman, setelah teman-teman mentreatment itu butuh yang namanya progres. Progres itu bisa kita capai ketika kita gantang. Bagaimana kita tahu progres kalau tidak digantang? Bener ya, seperti itu. Gantangnya yang nggak usah yang pertama, main kedua atau ketiga yang tiket-tiketnya rada murah gitu loh. Nggak apa-apa, paling nggak kita bisa tahu hasil progres yang kita treatment gitu teman-teman. Kalau yang nampar-nampar sih biasanya karena emosi ya, dan itu nggak terlalu sulit, biasanya mudah kalau udah ketemu tuh. Kalau udah ngetem terusnya dia buka paruh enak ya, berarti udah kesananya udah mulai enak. Kalau teman-teman punya kendala treatment, misalnya baru beli, udah terlanjur beli ya, terusnya hasilnya sayapnya turun, ngelowo, sayapnya turun, kalau enggak ekornya ngayun, itu dua karakter yang berbeda kadang. Kalau sayapnya turun,
coba tanya sama yang sebelumnya, itu biasanya udah sering digenjot teman-teman, sering digenjot, makanya dia sayapnya turun. Tapi bisa kemungkinan sayapnya turun mau mabung juga bisa, jadi dia lemes seperti itu. Biasanya 1 bulan sebelum mabung, burung itu tidak perform. 1 bulan sebelum mabung, burung itu tidak perform lagi. Biasanya udah mulai lemes. Dan akhirnya kalau digantang nggak bakalan koncer, nggak bakalan jalan. Kalau tahu jalan separoh, setengah gitu loh. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya kendala nomor 2 nih, yang tadi kan karena nabrak. Misalkan kalau yang kedua ini karena sayapnya turun. Ya udah, treatmentnya sama, nggak beda jauh. Mandi malam plus cacing. Mandi malamnya bagaimana? Harus di keramba? Nggak usah, semprot aja nggak apa-apa. Semprot tapi jangan yang tajam, pakai yang nyebar supaya kuyup. Nah, bagaimana biar bisa kuyup, basah kuyup ke murai? Pakai sampo, samponya apa? Samponya terserah. Tapi yang penting jangan sampai kena hidung yang tajamnya itu ya. Pakai yang nyebar kalau bisa supaya dia nyaman, tenang gitu. Jadi nggak takut gerabakan gitu teman-teman. Mandi malam plus cacing. Mandi malamnya pakai semprot, kuyupin sampai benar-benar kuyup, baru kasih cacing nanti. Kalau enggak mau kasih cacing dulu sebelum dimandiin nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dikasih cacing biar dia nggak kelamaan gitu kan, kasih cacing baru mandiin, habis dimandiin baru kasih jangkrik lagi 10 biasa. Kalau sore malam gitu ya 10, kalau enggak 15 gitu kan. Tapi kalau bisa ya mandi malamnya jam berapa ya sebisanya, nggak ada pemaksaan karena memang treatment itu dibutuhkan konsisten. Jamnya omnya sendiri yang nentuin, jadi nggak ada paksaan dari saya juga gitu kan. Seperti itu, mandi malam plus cacing. Mandi malam kalau kondisinya saya turun seperti itu sampai kapan? Mandi malam plus cacing setiap hari sampai seminggu atau 2 minggu kemudian gantang lagi. Misalkan seminggu mandi malam plus cacing, mau gantang gitu. Kalau enggak nanti deh minggu depan tanggung gitu kan. Ya udah, seminggu mandi malam plus cacing, treatment seperti itu. Seminggu kemudian di treatment lagi mandi malam plus cacing, jadi 2 minggu baru digantang. Karena ketika udah 2 minggu di treatment itu harus ada progres. Progresnya seperti apa yang sudah kita kerjakan itu adalah progres gitu ya. Nah, 2 minggu kemudian itu progresnya. Jadi digantang apakah masih hasil yang seperti biasa atau ada perubahan. Kalau ada perubahan bersyukur, berarti burung itu bisa dikatakan aman. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan, burung itu masih tetap yang namanya sayapnya turun, burungnya ngembang. Nah, berarti ini dulu nih udah sering dijor. Mungkin bisa drop mental, mungkin bisa karena kelebihan jor proteinnya terlalu over gitu kan, di doping itu nggak beda jauh, larinya tuh nanti ke emosi, lemes dia burung itu, sayapnya turun gitu. Bagaimana treatmentnya? Yaitu mandi malam plus cacing, 2 minggu gantang lagi. Kalau misalnya masih seperti itu bagaimana? Ya tetap dilakuin, mandi malam plus cacing lagi habis digantang. Sampai kapan om kayak gitu? Ya sabar, kayak gitu biasanya sampai kelar mabung ada perubahan. Kalau kelar mabung masih seperti itu, berarti dia mentalnya yang kena. Kalau kelar mabung masih seperti itu, berarti dia yang kena mentalnya. Bukan karena treatment dopingan dulunya. Enggak, berarti karena mental. Karena ada yang lowo kena mental, ada yang lowo karena memang dopingan. Kita nggak tahu, namanya kita baru beli, bilangnya sih jangkriknya biasa 77, 55. Kita kan nggak tahu dulunya, kecuali kita tahu betul penjualnya, tahu betul dia gitu loh. Kita ngerawatnya, kita tahu rawatannya seperti apa, baru kita bisa percaya. Tapi kalau enggak, ya kita jangan terlalu percaya karena kita nggak tahu gitu loh. Gitu ya teman-teman, itu kalau yang sayapnya turun. Kalau yang ekornya sering ngayun, tetap sama ya, treatment pertama kali ketika kamu dapat itu gantang. Kalau ekornya ngayun, ya berarti mandi malam plus cacing juga.
Jadi sebenarnya treatmentnya itu mandi malam plus cacing, teman-teman. Kalau mau di treatment yang lain ya boleh, misalkan masukin kandang kalau over kan, kandang ternak atau umbaran gitu kan. Cuman kadang-kadang nggak kekontrol kalau kayak gitu, susah, tapi bisa gitu loh. Bukan berarti nggak bisa, tapi bisa gitu. Nah, bagaimana kalau ekornya ngayun? Ya mandi malam plus cacing lagi. Kalau ekornya ngayun, biasanya dulunya jemurnya kenceng, sehingga ekornya ngayun. Atau kelebihan protein juga bisa ekornya ngayun. Jadi dia gacor, tapi dia nggak gibas-gibas ekornya. Seperti yang saya kasih tipsnya itu kan, yang dipilih kan ekornya gibas. Yang kita cari kan ekornya gibas, birahinya dapat. Birahinya maksudnya positif ya, bukan negatif ya. Nah, yang kita cari kan seperti itu, bukan ekor ngayun. Kalau ekor ngayun tapi dia buka paruh gitu-gitu, itu kalau misalkan kelar mabung belum tentu kayak gitu lagi, susah. Makanya yang kita cari tuh sebenarnya birahinya dapat positif gitu ya, ekornya gibas-gibas gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau ekornya masih ngayun, ketika kita udah treatment seminggu atau 2 minggu kemudian kita udah treatment belum digantang lagi, 2 minggu gantang lagi. Kalau mau seminggu ya silahkan gitu. Tapi kalau ekornya ngayun biasanya agak lama. 2 minggu lah gantang lagi, mandi malam plus cacing. Selama 2 minggu itu baru di gantang lagi. Hasilnya bagaimana ketika udah di treatment mandi malam plus cacing? Kalau masih seperti ekor yang ngayun kayak gitu-gitu, kayak mau ngelowo ngejar gitu ya, ya berarti teman-teman harus sabar. Itu harus di mandi malam plus cacing lagi sampai dia bener-bener mabung. Sampai dia bener-bener mabung. Kalau dia udah kelar mabung biasanya kelar, selesai itu masalah seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan balik lagi. Kalau dia masih balik lagi, ekornya masih ngayun tapi banyakan ngetem, nggak enak mainnya gitu ya. Ya kalau ngetem beda lagi tuh. Kadang-kadang bisa terlalu kepanasan, over malah gitu kan. Kadang-kadang malah lemes ngetemnya itu, kita nggak tahu, kita harus lihat, observasi. Jadi semua butuh observasi, semua butuh treatment. Jadi nggak bakal kita treatment kalau kita nggak tahu dulunya seperti apa. Treatment itu kan hasil dari sebelumnya kita tahu karena apa gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus yang namanya belajar observasi murainya pribadinya masing-masing. Tadi yang saya sudah bilang, kalau misal teman-teman punya murai, pertama kali punya gitu atau udah biasa, hal yang utama di itu ya digantang, baru di treatment. Treatmentnya itu biasanya mandi malam plus cacing. Kalau dia over atau enggak gitu kan, mandi malam plus cacing. Bagaimana kalau udah mulai enak, mandinya sore, pindahin sore, stabilin, nggak usah disemprot, kasih cepuk biasanya juga mau. Kalau nggak keramba juga nggak apa-apa gitu. Itu loh. Jadi bagaimana kalau misalkan kita sudah punya ya seperti itu ya. Itu jadi mandi malam plus cacing itu hasil treatment. Paling tidak kalau teman-teman baru punya harus yang namanya gantang dulu, baru di treatment mandi malam plus cacing. Hasilnya seperti apa digantangkan, kita treatment sampai kelar mabung. Sampai sebelum mabung, maaf. Sampai sebelum mabung, mandi malam plus cacing. Kalau terlalu over karena cabul gitu ya. Kalau cabul bagaimana Om? Ya kalau kita beli ternyata cabul nih, ya udah mandi malam plus cacing nggak apa-apa gitu, sabar. Biasanya burung cabul itu cakep dan dia mulai enak ketika kelar mabung. Mandi malam plus cacing, kalau enggak ditaruh kandang ternak. Kalau cabul mah kasih betina, dia nanti juga birainya hilang, cabulnya hilang. Tapi kan kalau dilihat kan nggak enak, jelek kalau namanya burung cabul kan. Nah jadi mandi malam plus cacing atau ditaruh kandang ternak itu kalau cabul. Kelar mabung biasanya dia ada perubahan. Makanya di sini butuh yang namanya teman-teman itu kesabaran. Main murai itu nggak segampang balikin telapak tangan gitu kan. Nggak gampang sekali treatment jadi, nggak seperti itu. Dia juga makhluk hidup yang butuh yang namanya pola perawatan treatment. Sama seperti manusia, kalau udah kecanduan maaf ya, narkoba gitu kan, butuh treatmentnya nggak cuma 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa bertahun-tahun gitu.
Oke, gitu aja saya akhiri. Semoga channel ini juga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tanya aja gitu kan. Saya terbuka buat teman-teman. Mungkin gitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel, matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun.